Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bungklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video saya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate kembali nih teman-teman ya, bahan bonsai kelapa sayur. Ini kelapa sayur hijau teman-teman ya, kelapa sayur wulung. Yang 2 bulan lalu sekitar kurang lebih 2 bulan lalu saya mengupload dengan judul konten sang senior yang masih berkutat dengan seputaran daun tunas kelapa teman-teman ya. Ini bonsai kelapa ini teman-teman masihlah berdaun tunas kelapa teman-teman ya, belum ada tanda-tanda gejala dia pecah daun sebagai daun sejati pohon kelapa teman-teman ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, ini meskipun dia sudah kerdil rimbun teman-teman ya, dan dengan style pelepahnya yang tidak biasa teman-teman ya, pelepahnya mekar, rame pelepahnya teman-teman, sedikit pendek dan sedikit kerdil teman-teman ya. Ini sudah komplit teman-teman ya untuk program kita bonsai kelapa. Namun hanya satu yang belum dimiliki oleh senior ini teman-teman, yaitu daun yang sudah terurai teman-teman ya, daun yang sudah pecah seperti layaknya pohon kelapa teman-teman ya, dan ini masih berdaun tunas kelapa teman-teman ya. Untuk itu sedikit saya sudah malas juga ngelihatnya teman-teman ya ini, namun apa daya teman-teman, ditelan pahit dibuang sayang teman-teman ya. Ini bahan ini terpaksa dengan berat hati teman-teman, ini tetap saya rawat, tetap saya jaga teman-teman ya. Dan ini kekurangan pada bonsai kelapa ini akan saya jadikan sebagai sebuah kelebihannya teman-teman ya, meskipun dia masih berkutat dengan daun tunas kelapa, meskipun umurnya sudah beranjak 3 tahun lebih teman-teman ya, namun daunnya masih daun tunas kelapa teman-teman ya. Dan maaf teman-teman, ini sekitar 2 hari yang lalu baru saya sayat teman-teman. Ini pasca sayat ekstrim teman-teman ya, dan ini masih saya ikat karena saya masih menjaga ini teman-teman agar tidak bengkok dan patah. Ini daun yang tuanya ini teman-teman sudah bisa sedikit kita urut-urut teman-teman ya. Sekalian kita cek akarnya teman-teman. Ini apakah ada yang mesti kita rapi-rapikan teman-teman. Kita lihat tepi-tepian pelepahan ini teman-teman ya, untuk merawat bonsai kelapa ini. Dan ini teman-teman bonggolnya alhamdulillah ini teman ya. Ini saya tidak mengada-ngada ini teman-teman ya, bahan ini sudah lebih dari 3 tahun umurnya teman-teman. Bisa lihat ini saya kerdilkan dari dini ya teman-teman ya. Namun sayang saat saya membuat 3 tahun yang lalu, saya belum punya channel YouTube dan saya belum bisa uploadnya ke media sosial. Dan ini teman-teman lihat, ini bonsai kelapa wulung teman-teman ya, terlihat dari bagian termudanya ini memerah teman-teman ya. Tidak ada yang seperti ini selain pada kelapa hijau ini teman-teman ya. Selain pada bahan kelapa wulung ini, tidak ada satupun pohon kelapa yang memiliki merah muda di bagian termudanya teman-teman ya. Pada sabut kelapa mudanya juga teman-teman, dia sabut tersebut juga memerah teman-teman ya. Di sini di Pekanbaru ada juga yang menyebutnya ini kelapa obat teman-teman. Kita lihat sedikit akarnya teman-teman. Dan akarnya ini akar cabang sepertinya teman-teman ya. Ini akar cabang, ini akar baru teman-teman, ini akar baru, namun dia kecil teman-teman ya, cukup kecil, tidak terlalu besar teman-teman. Dan ini juga ada, ini akar baru teman-teman ya, namun kecil, tidak sebesar akar yang tua ya. Ini akar berdempet teman-teman ya, bersera. Ini akar muda juga teman-teman, namun sepertinya belum sampai ke tanah. Kita lihat teman-teman ya. Ini ada akar satu pendek teman-teman, ini akar pendek masih belum panjang teman-teman, belum sampai ke tanah. Ini masih tetap akan dijaga teman-teman ya, akan tetap diberikan kelembapan di sini teman-teman dengan groundnya seperti ini teman-teman. Ini tetap saya ground. Lalu teman-teman saya berikan perbandingannya teman-teman dengan kelapa sayur
yang masih berumur sekitar 1,5 tahun lebih teman-teman ya. Ini belum genap 2 tahun. Saya rawat teman-teman. Ini juga saya buat dari tunas, bahan hasil ngebolang teman-teman. Saat itu masih berdaun 3 teman-teman ya. Daun 3 sekitar umur 3 bulan saya dapatkan dari hasil ngebolang. Kita lihat teman-teman perakarannya. Ini baru saya buka sabut sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu teman-teman. Dan inilah teman-teman akar serabut masih tetap saya pertahankan teman-teman ya. Ini akar serabut masih tetap saya pertahankan agar bahan ini tetap bertumbuh teman-teman ya. Ini ground saya buka teman-teman ya, karena tidak memerlukan durasi yang cukup panjang. Ini saya langsung buka, dan ini teman-teman ada daun satu rusak karena efek kutu putih teman-teman ya. Ini serba salah teman-teman. Saat saya memfullkan ini matahari, kita pruning teman-teman ya. Saat di fullkan matahari teman-teman, ini gejalanya tidak tahan teman-teman. Ini sedikit memerah, ini gosong. Ini gosong teman-teman, ini karena gosong karena full matahari teman-teman ya. Ini teman-teman tanda-tanda bahan ini tidak tahan terhadap matahari. Ini bagian tengah-tengah daun ini memerah gosong teman-teman ya. Dan setelah itu saya tempatkan di tempat dari rimbunan. Namun jika di tempat rimbunan teman-teman, masalahnya lain lagi teman-teman, yaitu masalahnya hama kutu putih teman-teman ya. Ini sedikit kita rapikan tepian pelepahnya teman-teman, agar ini bisa lebih mekar maksimal teman-teman ya. Nah, ini kita ambil teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Ini sedikit banyak halangannya teman-teman. Nah, ini sepertinya ini menghitam teman-teman. Ini karena memar teman-teman ya, karena saya terlalu ekstra mengurutnya saat ini masih muda teman-teman, karena saya ingin mengkerdilkan bahan ini. Ini awalnya cukup sedikit besar teman-teman ya, namun saya mengkerdilkan bahan ini dengan bertahap teman-teman. Sayat ekstrim bertahap, mengkerdilkan tidak dengan pruning ya, dan tidak juga dengan tebas ekstrim. Nah teman, ini mesti dicabut nih teman ya. Pen pelepah ini kita bersihkan sedikit teman. Sedikit keras nih teman-teman, kita potong saja di sini teman. Ini ada kutu teman-teman, ada kutu hitam bermain di sini. Mana dia? Ini teman-teman, zoom kan dek, ini ada kutu dek. Ini teman-teman, inilah yang memakan pelepah-pelepah bagian termuda ini teman-teman. Nampak dek kutu hitam nih dek. Ini jangan kita biarkan teman-teman ya, ini kita buang. Kutu hitam itulah yang memakan pelepah-pelepah yang muda ini teman-teman ya, saat dia masih muda. Di grogotinya teman-teman ya. Itu mesti rajin kita membasminya dengan memberikan pestisida teman-teman ya. Namun saya hanya menggunakan pestisida buatan, itu bawang putih dicampurkan dengan sabun pencuci piring. Nah teman-teman, saya lanjutkan pada bahan yang lainnya. Ini saat itu juga saya upload tentang sang senior yang masih berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Berbeda dengan yang kelapa sayur coklat itu teman-teman, meskipun dia masih pemula namun dia sudah full, hampir full pecah daun teman-teman. Nah ini teman-teman, saya tunjukkan satu lagi sang senior ini teman-teman ya. Ini sudah 3 tahun juga malang melintang di dunia bonsai kelapa teman-teman, namun dia masih berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Sedih melihatnya teman-teman. Saya sendiri sudah malas ngelihatnya nih teman-teman. Sang senior ini hari-hari saya lihat hanya berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Sedih bercampur emosi teman-teman, namun apa daya teman-teman ya. Inilah takdirnya, mungkin nasibnya selalu hanya berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Meskipun dia sudah senior, sudah malang melintang di dunia bonsai kelapa teman-teman, namun sampai detik ini masih berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Teman-teman, kita lihat sedikit perakarannya nih teman-teman. Sepertinya ada akar yang membusuk nih teman-teman. Astaga,
Ini busuk teman-teman. Alhamdulillah kita mengeceknya teman-teman. Beruntung kita mengeceknya ini karena ini bahan sang senior yang masih berkutat dengan daun tunas kelapa ini teman-teman. Ditelan pahit, dibuang pun sayang teman-teman ya. Meskipun saya sudah malas ngelihatnya nih teman-teman, namun sayang dibuang teman-teman ya, karena sudah terlanjur kita merawatnya. Baiklah teman-teman, berhubung durasi ini saya lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.